Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom saudara dikasih Tuhan. Di awal Februari ini saya diingatkan dari Mazmur 32 ayat 8. Di situ dikatakan demikian, bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada kita, anak-anaknya. Dia mau mengajar, menasehati, menunjukkan kepada kita jalan yang harus ditempuh. Dan inilah tuntunan Tuhan buat kita. Memasuki tahun 2015, Tuhan katakan, ini adalah tahun pelipat gandaan mujizat. Mari katakan bersama saya, tahun 2015, tahun pelipat gandaan mujizat. Sesuai dengan Efesus 3 ayat 20 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 19 dan 20. Maka pelipat gandaan mujizat yang dimaksudkan itu adalah bahwa ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang membuat pelipat gandaan mujizat. Kalau respon kita benar, kita membuka hati kita dan mempersilahkan Tuhan masuk dan menjadikan Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita, maka akan terjadi pelipat gandaan dalam anugerah, perkenanan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, berkat secara materi, juga kesembuhan, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Itu akan kita alami berlipat-lipat ganda. Itu yang pertama. Tetapi hal yang kedua, juga akan terjadi pelipat gandaan dalam goncangan. Kemudian, apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi semua ini? Tuntunan Tuhan sesuai dengan kita sedang memasuki tahun Ain He menurut kalender orang Yahudi, yang berarti ini adalah tahun double Sabat. Maka ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus beristirahat dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, tadi kita berbicara tentang beristirahat dalam hadirat Tuhan. Itu artinya kita masuk dalam masa perhentian. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, kita pada saat-saat ini harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Tuhan berkata bahwa kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Berjaga-jagalah kata Tuhan, sebab aku akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan Tuhan juga berkata bahwa hari-hari ini kita sudah memasuki tahun penuaian jiwa besar-besaran. Dan akan ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah goncangan-goncangan, dan kedua adalah peperangan rohani. Dan Tuhan mengendaki kita melakukan 4 hal. Yang pertama, kita diminta untuk berdoa setiap hari untuk penuaian jiwa-jiwa itu. Dan hal yang kedua, kita diminta untuk melepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, baca tiap hari Mazmur 91. Dan yang keempat, kita harus ingat 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Saudara juga harus keluar sebagai pemenang. Yang kedua, kita diminta untuk berharap hanya kepada Tuhan Yesus.
percaya hanya kepada Tuhan Yesus, kita sedang memasuki tahun iman. Pada bulan Februari, kita akan membawa persembahan buah sulung kita kepada Tuhan untuk tahun 2015. Yaitu apa yang kita peroleh pada waktu bulan Januari tahun 2015. Sesuai dengan Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Biarlah tahun 2015 saudara mengalami pelipat gandaan mujizat. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Engkau berjanji, kalau kami meresponi dengan benar, kami akan mengalami pelipat gandaan mujizat. Sekarang terima pelipat gandaan mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.